teman sekalian. Bahkan dengan mengkambingkan Amanda, dengan menyatakan bahwa pemicunya, tuduhan pemicu, provokator, tidak seperti itu. Teman-teman pasti tahu apa sih bunyinya provokator, menghasut segala macam itu ada dalam hukum itu, ada aturan-aturannya, ada peraturannya. Tidak boleh katanya fakta hukum itu harus ada di lapangan. Silahkan pengacara mereka, kuasa hukumnya, membuktikan, mempertanggungjawabkan semua berita-berita yang dia sebarkan dengan penggiringan publik tersebut, opini publik, dan silakan dia menguji material. Teman-teman silakan sampaikan aja deh kepada lawyernya, kita sudah LP-kan mereka, pasal-pasalnya tidak kemungkinan menutup keterangan palsu itu. Dan kita kalau sudah siap meng-LP-kan mereka, berarti kita sudah siap juga dengan bukti-bukti yang kita punyai. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, terima kasih atas atensinya semuanya hadir pada siang hari ini ya. Jadi semoga kasus ini nanti sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya dan biarkanlah proses hukum ini berlangsung. Itu aja mungkin ucapan kita sementara, klarifikasi dari kami. Nah, Ibu, ini berarti bukan tujuannya untuk klarifikasi Bu ya? oh sekarang ini udah bukan klarifikasi lagi pas kita udah LP. Oh gini, kedatangan kita hari ini, kita kan sudah melakukan LP 14 Maret kemarin. Nanti nomor LP-nya kami kasih deh kopinya. Ya sama juga kami kasih nanti press release kita yang lalu, sama tambahan ucapan-ucapan klarifikasi kita hari ini. Kita mau nanya, ternyata kan tadi sudah kita bilang LP kita sudah sampai. Perkembangan LP-nya sudah sampai di mana kita tadi, Mas Adi? Sudah Jatantras. Nah, di Jatantras. Jadi sehingga kita nanti menunggu panggilan untuk Mbak Amanda untuk BAP proses laporan kita untuk memberikan LP keterangannya. terberikan keterangan. Untuk menepis adanya pertemuan Amanda dengan Dandi terkait dengan pembicaraan perbuatan tidak menyenangkan yang dialami oleh yang dilakukan oleh David, itu apa bukti-buktinya, Bu? Loh. Ya, itu yang kita laporkan. Jadi kita minta mereka uji memperkuat materi. untuk memperkuat. Oke, jadi bukti yang memperkuat bahwa tidak ada pembicaraan antara antara Dendi dengan Amanda, memang tidak ada komunikasi kan. Amanda ini kuliah tinggal kos di dekat universitasnya. Jadi untuk apa Amanda dengan 19 tahun dengan umur terlalu jauh, bukan temennya, bukan sahabat daripada Amanda. Cuman kenal, itu diakui. Kalau kepada David tahu. Nah, kalau sama AG kita nyatakan tidak tahu. Boro-boro kenal. Kalau sama David tahu. Tapi bukan teman gitu. Kan Amanda sekarang berusia 19 tahun ya. Kita tahu kan Mas David kan masih 16 tahun. Dan satu lagi akibat berita-berita yang liar ini, sehingga sekarang ini Amanda mendapat panggilan dari pihak kampus untuk mengklarifikasi, dan itu cukup membuat kerugian dan psikis secara psikologis ya, terganggu Dengan gitu. opini Itu yang membuat pendidikan, akhirnya kami memutuskan LP. membuat LP. Nah, dalam buat Ya, laporan itu ini, intinya. Ya. bukti-bukti apa, Bu, yang dilampirkan? Itu sudah kita serahkan ke penyidik. Serahkan semuanya. Jadi semua berita di media, baik itu media cetak, media elektronik, semua sudah kami susun. Itu bukti-bukti jelas, fakta sudah diserahkan. Bahkan pada saat tanggal Bang Sumantap press conference di tanggal 10 Maret ya, itu bukan bantahan, sudah media lagi 13 Maret dari kuasa hukumnya. Dia bilang dia tetap berpegang kepada laporan BAP MDSS. Ya kalau menurut kami silakan aja dia bertanggung jawab, kita lihat aja proses hukum. Sekarang kita jelas-jelas nih bicara di hadapan semua teman-teman media ini. Kita LP itu bukti nyata, dengan tegas kami menolak tuduhan-tuduhan itu. Bahkan kami sudah melaporkan pidananya kepada pihak Polda Metro Jaya. Mbak, ini kalau misalnya kemarin kan ada pertemuan dengan Amanda dengan Mario, mungkin bisa dikasih tahu gambaran besarnya seperti apa komunikasi yang waktu itu terjadi antara Amanda dengan Mario? Oke. Pertemuan itu tanggal 30 itu seperti biasa MDSS menyamperi sebagai pertemanan. Mereka ini walaupun sudah berpisah, mereka tetaplah namanya silaturahmi, berteman, dan datangnya kan juga rame-rame. Amanda lagi bersama teman-teman. Komunitasnya sama.
Jadi ada di mana dia tahu. hangout Amanda bersama teman-temannya dia juga datang. Kan beberapa teman Amanda juga mengenal MDS. Itu aja sebenarnya. Itulah menjadi diambil oleh para pengacara mereka MDS maupun AG menjadi penggiringan opini publik dengan mengkambing hitamkan Amanda seolah-olah di situ ada kalimat menyatakan bahwa David melakukan perbuatan tidak baik kepada AG. Nah, sekarang silakan aja Mas, dia uji material aja deh, lawyernya deh. Itu aja kita tantang balik mereka. Bu, menegaskan Bu tadi kan Bu, bentar. Ya. Menegaskan saja Bu tadi kan di awal disatakan bahwa Amanda sendiri sebenarnya tidak berkenan untuk menemui Dandi, tapi pada akhirnya Dandi tetap menemui. Artinya kan kemungkinan besar ada sesuatu yang ingin dibicarakan sangat genting gitu sampai di Tidak, itu gimana? betul banget itu. Kalau saudara MDS ini, karena mereka satu komunitas ya, memang saling kenal, selalu memang sering pengen bertemu di dalam kumpulannya mereka. Tapi Amanda sebenarnya berkeberatan gitu loh. Tidak ada yang namanya Amanda mau bertemu saja, tidak. Jadi selalu MDS tahu di mana perkumpulan teman-temannya lagi hangout di Kemang, datang. Ini yang diambil kesempatan oleh mereka pengacaranya. Nah, kemudian juga Bu, seperti diketahui kan Bu, di sini di Polda Metro Jaya itu kami menjelaskan bahwa saat pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan ada upaya-upaya untuk memberikan keterangan bohong. Nah, sejauh ini ada nggak sih intervensi dari kubu MDS ini kepada Mbak Amanda gitu untuk memberikan keterangan yang tidak ada sama sekali. Jadi memang begitu bergulirnya semua berita-berita bohong ini, kemudian akhirnya karena sudah melebar sampai ke kampusnya Amanda, maka tentu kita perlu sekali sebagai orang terdekat dari Amanda, dan kami kan suatu organisasi ya kami. Nah, kami memberikan masukan harus melaporkan perbuatan-perbuatan MDS ini melalui pengacaranya dengan proses hukum. Amanda mempunyai hak hukumnya melaporkan perbuatan mereka tersebut terhadap pencemaran nama baik, fitnah, penyesatan publik, keterangan palsu. Nah, kita tunggu aja deh teman-teman perkembangan dari Polda Metro Jaya. Itu saja mungkin yang kami sampaikan. Kalau dari aku semuanya udah aku serahkan sama kuasa hukum aku ya. Jadi tolong ikutin aja sesuai apa kata kuasa hukum aku. Semuanya udah aku percaya. Perubahannya atau tertekan nggak Mbak Amanda? Tertekan. Tapi ketika menjalin hubungan dengan MDS sendiri, gimana pandangan Mbak Amanda terhadap Mario? Apakah memang Jadi gini Mas, itu kan mereka kita harus saling menghargai Mas. Kalau suatu hubungan yang sudah berakhir, itu kita harus tidak boleh membicarakan hal-hal yang lain. Baik kelebihan maupun kekurangannya kan tidak elok gitu Mas, tidak etis. Orang sudah berakhir, mereka sudah menjalani hidup masing-masing. Seperti kita lihat kan MDS sudah punya kehidupan baru dengan AG. Nggak etis lah mengkait-kaitkan Amanda. Terus mereka terjerat dengan suatu perbuatan sekarang dengan kasusnya ini mengkait-kaitkan. Itu yang kami tegaskan, tuduhan itu tidak benar. Jelas Amanda tertekan, buktinya tertekan itu ya kami adakan LP ini sampai ke kampus, nggak berani ke psikis kena ya Mas ya, secara mental segala macam gitu loh. Dengan kita mengingat bahwa Amanda ini sibuk lagi kuliah, dengan serangan-serangan media seperti itu, ya itulah timbul kami kuasa hukum bertiga dari Bang Sumanta, Bang Erik, saya sendiri melaporkan ini supaya semua teman-teman media penggiringan opini itu adalah tidak benar. Amanda mungkin boleh disampaikan sedikit apa yang waktu itu komunikasinya dengan Mario waktu itu seperti apa, mungkin percakapannya Amanda? Jadi gini, Amanda APA sudah menjelaskan kepada saya bahwa pertemuan itu seperti teman biasa. Apa kabar gitu, kemudian lagi ngapain nih gitu kan, lagi kumpul anak muda, dan kafenya itu kebetulan adalah yang pemiliknya juga masih teman-temannya komunitasnya Amanda juga. Jadi ya seperti biasa bicara-bicara, namun sama sekali tidak ada pembicaraan mengenai AG yang seperti diberitakan. Untuk apa lagi gitu, kurang kerjaan gitu ya Amanda ya gitu. Apakah pada saat pertemuan itu ada AG juga di situ Amanda? Tidak ada. Berarti itu Amanda dan Mario dan siapa aja mungkin? Dan teman-teman aku. Ada Hendrik kan nanti jadi saksi di teman-temannya. Oh ya Dimas. Jarang berarti. Ini pertemuan yang sudah lama tidak terjadi, baru datang lagi seperti reunian atau bagaimana? Apa sering rutin hangout bareng begitu Mbak?
Emang biasa temenan biasa sih. Emang udah sejak putus juga udah bener-bener kayak temenan biasa, nggak ada yang kayak hubungan spesial atau apa, aku nggak ada sih. Berarti Age tuh masih sering dibawa Mario juga nggak waktu hangout bareng sama Amanda? Enggak. Aku kurang Kan beda komunitas. nggak tahu deh aku. Belum pernah ketemu ya Mbak ya sama Agi? Belum. Pernah lihat mungkin atau pernah diceritakan oleh Mario begitu? Enggak sih, enggak. Mbak Enita izin penegasan ini yang dilaporkan itu Mario doang atau Dan kawan-kawan Mas. Ja- Age sama Iya, jadi dalam lidiknya nanti Mas, karena kan di sini kalau kita lihat seperti Mas ketahui, termasuk mungkin juga Mas juga memberitakan berita-berita yang belum kita sampaikan hari ini ya, bahwa tuduhan kepada Amanda sebagai provokasi, provokator dan segala macam gitu loh. Ya yang terkait itu kita lihat juga AG melalui kuasa hukumnya juga bicara di TV One gitu, live gitu. Kita kan sudah melihat semua itu. Metro TV live-nya gitu dan lain-lain lah bergulir gitu loh. Itu yang kita tampik dan kita akan bicarakan kepada media bila diperlukan kembali. Nanti proses selanjutnya ini kan lagi jalan Mas. Nah lagi berjalan nanti kita berikan informasi. Selain itu, polisi kan akan memanggil 4 orang saksi untuk memperkuat adanya unsur perencanaan yang dilakukan oleh Mario Dendi terhadap David. Nah, salah satu saksi itu kan sudah disebutkan kemarin identitasnya adalah klien Mbak Amanda. Ini ada tanggapan Mbak terkait dengan hal itu? Kita kan belum proses BAP-nya Mas, mengenai laporan kami belum. Jadi pokoknya kami sudah masukkan juga ada saksi-saksi tentunya yang kami berikan di dalam laporan dan siapa-siapa aja yang kami laporkan sudah. Nanti Maksudnya terkait dengan kasusnya Mario dan sekarang iya bergulir ya. itu kan kemarin polisi menyampaikan bahwa akan memanggil 4 orang saksi untuk memperkuat adanya unsur perencanaan Jadi gini memang di dalam kasus Mario Dendi terhadap David ini. Iya. Nah, kalau Mbak sendiri tanggapannya salah satu saksi itu kan klien Mbak gitu. Tanggapannya apa Mbak? Jadi begini, kita harus menghargai proses hukum baik dari Polres Selatan terdahulu dan Polda Metro Jaya. Kita tentu sebagai masyarakat umum kita harus sadar hukum, bersedia dipanggil untuk keterangan kasus ini. Jadi kita proaktif kepada Polda untuk memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi. Tentunya sesuai fakta dan kenyataan yang ada. Berarti apakah sudah ada panggilan itu sudah ada masuk ke Amanda? Sudah. Kan waktu di Polres Selatan sudah di ini. Yang di Polda Metro Jaya. penyidik sudah menghubungi pihak kami, pihak keluarga. Penyidik sudah sudah konfirmasi ke kami apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk memberikan keterangan tambahan bersedia, kami bilang bersedia. Berarti belum ada ya? Ya, belum. Jadi Tapi kayaknya apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk memberikan keterangan tambahan, itu kalimatnya. pasti memenuhi Ya, Mas. dan kami Pasti bersedia. memenuhi. Gitu Memenuhi karena keterangan tambahan itu sangat perlu untuk Ya, untuk Amanda sendiri dan juga untuk Polda Metro Jaya memproses selanjutnya. mendapatkan jadwal Bu ya pemanggilan. Belum, mungkin kami nanti menunggu panggilan itu. Nah, kami akan mengatur jadwalnya kapan tepat dan waktunya untuk bersama Dalam penyidik. kasus yang menimpa Mario Dendi sekarang kan kemarin sudah dilakukan rekonstruksi hanya ada 3 di dalam mobil itu. Sane, AG dan Mario Dendi. Awal mulanya kenapa sih apa ini bisa tersangkut hukum tersangkut? Kita nggak tahu. Begini Mas, itu bukan domainnya kita Mas. Jadi kita kan Mas juga mendengar media. Pada saat pertama lawyernya saya juga dari media loh taunya bahwa AG tidak terlibat kan gitu. Ternyata di dalam dalam rekonstruksi AG ternyata ada di TKP. Itu saya juga dari media loh, bukan statement saya loh. Jadi dalam hal ini kita juga cuma menonton aja Mas. Dan ternyata kan sudah dibuktikan oleh Polda Metro Jaya 3 tersangka. Ya udah, Amanda tidak tahu menahu, taunya dari media saja Mas. Iya, maksudnya kenapa awal mulanya Amanda bisa ikut dikaitkan? Ya mungkin ditanyakan ke pihak Amanda yang tuh berwenang begini ya. Mas, tadi saya sudah bilang, entah apa ini dari pihak MDS bersama kuasa hukumnya mengkaitkan Amanda untuk sebagai seolah-olah ada pemicu. Ini kan gaya-gaya lah Mas, gitu loh, gaya-gaya mengkait-kaitkan entah apa maksudnya gitu loh. Ya karena kenal mungkin, terus seolah-olah ada pemicu bukan dari AG, bukan dari lain-lain. Itu kan cuma alibi mereka aja Mas, jadi yang tuduhan istilahnya. Nah makanya tuduhan ini kan tidak benar Mas. Kita lapor, udah bilang aja sama pengacaranya deh kita udah LP mereka-mereka. Ya.
Ibu izin penegasan soal bukti barang bukti yang diserahkan ke polisi. Tadi Ibu menyebut bahwa pemberitaan dan lain sebagainya itu kan pemberitaan berasal dari BAP Mario Dandi dan kawan-kawan. Artinya yang dilaporkan, yang dijadikan barang bukti ke penyidik itu BAP Mario Dandi dan kawan-kawan. Yang Mas, kita BAP itu haknya kepolisian, Mas. Jadi kita tidak bisa mengetahui BAP. Kita tahunya melalui media bahwa melalui pengacara hukumnya menyatakan bahwa MDS tetap konsisten terhadap BAP-nya, menyatakan bahwa Amanda dituduh Amanda. soal pembisik itu. Ya, pembisik itu. Nah, itu kita tahunya juga dari media, Mas, gitu loh. Maka karena itu melihat hal itu dengan tegas kita LP-kan mereka, kita laporkanlah. Dia suruh uji material dengan perkataan dia. Hukum itu kan nggak ada katanya, Mas, bicara fakta semuanya bukti. Yang ada di dalam suatu pertemuan itu juga dipanggil sebagai saksi pelapor. Dihadirkan. Oh iya, nanti sudah semuanya itu. Mbak, terakhir soal pemanggilan Mbak Amanda ke pihak kampus itu sudah dilakukan soal klarifikasi kasus ini? Belum. Baru mau rencana. Iya. Sudah dipanggil, tapi kita belum kita minta waktu. Ya, Oke. kita minta waktu. Oh enggak, tidak. Kan beda komunitas. Foto aja ya. Beda. Ini kan sekalian. Langsung direkam ini di kamera. Langsung. Ya. Sebentar ya, Bu. Bu, maaf ya, Bu. Sudah ya. Bu kesini dikit. Nah, teman-teman. Iya. Udah korban nih sebenarnya secara tidak langsung Amanda ini korban. Ya. Oke. Makasih ya. Oke, Bu. Sehat-sehat ya Amanda ya. Yang kuat Amanda. Adia Lasmita ada dua juga ada. Nomor LP-nya 86 izin 118 1376 ya. Nanti Denis. LP-nya boleh dipoto. Iya, boleh. Bu, saya foto nomor LP-nya, Bu. Bentar ya, Mas. Terima kasih banyak loh atensinya. Ya. Oke, sampai nanti ketemu lagi.